Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah kajian malam Jumat Masjid Assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita kembali oleh Allah diberikan kemudahan untuk meluangkan waktu kita dalam kerangka thalibul ilmi, yang kemudian di dalamnya nanti kita tentu akan saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan kesempatan yang kita pergunakan dalam luang waktu kita pada malam Jumat ini menjadi bagian dari amal ibadah kita dan sekaligus bagian dari sesuatu yang menjadi investasi kebaikan dalam rangka untuk sanggup kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berada di bulan Sya'ban dan insya Allah pada posisi nisfu Sya'ban. Pak Cites, kita bulan yang lalu sudah melampaui satu bulan haram, yaitu bulan Rajab. Banyak pelajaran penting yang sudah kita dapatkan saat kita melewati satu bulan yang lalu, yaitu bulan Rajab. Di antara penjelasan-penjelasan yang kita dapatkan itu adalah peristiwa yang maha besar, yaitu diperolehnya perintah sholat dari Allah kepada baginda Rasulullah melalui peristiwa Isra Mi'raj. Di antara istimewanya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu ketika dalam perjalanan Mi'raj dari langit pertama menuju langit ketujuh itu, Nabi sudah dipertontonkan oleh Allah satu fragmen kehidupan yang nanti terjadi di akhirat, terutama fragmen kehidupan umatnya saat disiksa oleh Allah di neraka. Ini salah satu mukjizat Nabi. Meskipun orang yang meninggal dunia mulai Adam sampai hari ini itu masih di alam barzah, ya, belum ada yang disiksa di neraka atau dimasukkan ke surga. Tapi salah satu peristiwa luar biasa yang oleh Allah kabarkan dan pertontonan kepada Nabi itu kan, Nabi punya kemampuan, diberi kemampuan untuk ditunjukkan nanti kira-kira di antara kehidupan umatnya di akhirat itu, ketika disiksa di neraka itu begini bentuk siksanya. Dan itu didapatkan Nabi saat peristiwa Mi'raj. Nah, ada dua riwayat yang insya Allah kita sudah sangat familiar dengan peristiwa itu. Dan ada satu peristiwa lagi, Nabi ditunjukkan bagaimana fragmen kehidupan penduduk di surga. Meskipun sekali lagi hari ini sampai kiamat belum datang, semua manusia yang meninggal itu kan masih posisi di alam barzah. Tetapi Nabi sudah ditunjukkan oleh Allah di antara nanti bentuk siksa dan bentuk nikmat yang akan didapatkan oleh umatnya di neraka dan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saat peristiwa Mi'raj, Nabi dalam satu riwayat yang sahih itu dipertontonkan satu kaum, ya. Lama ajabi rabbi, kata Nabi, ketika aku dimi'rajkan oleh Allah, oleh Tuhanku, ma'artu biqaumin, aku melewati satu kaum, lahum idfarun min nuhasin, kaum itu memiliki apa? Kuku min nuhasin, dari tembaga. Lahum idfarun min nuhasin. Jadi Nabi dipertontonkan oleh Allah
satu fragmen kehidupan umatnya yang di dalam neraka itu, satu kaum yang kukunya terbuat dari tembaga. Yahmisuna wujuhahum wa sudurhum. Kuku yang terbuat dari tembaga itu dipakai untuk mencapik-capik wajah dan dadanya. Nabi kan kaget, kok ada kaum di neraka yang perilakunya kayak begitu. Akhirnya tanya kepada malaikat Jibril, haula iya Jibril, siapa yang begitu-begitu ini siapa Jibril? Akhirnya Jibril menjawab, haula illadina luhumun nas waqa'ahum fi a'radihim. Jibril menjawab, hei Muhammad, itu adalah gambaran umatmu yang waktu hidup di dunia itu luhumun nas, yang suka memakan daging manusia. Waqa'ahum min a'radihim, dan suka apa? Mencederai kehormatan saudaranya. Jadi gambaran penduduk neraka itu dari sebuah kaum yang ditampakkan kepada baginda Rasulullah oleh Allah saat Isra Mi'raj itu ada kaum yang kukunya terbuat dari tembaga, yahmisuna wujuhahum wa sudurhum, kemudian dipakai mencapik wajah dan dadanya. Ternyata ini adalah gambaran umatnya Nabi Muhammad saat di dunia itu hobinya luhumun nas. Luhumun nas itu dalam bahasa yang lain adalah suka ghibah. Suka ghibah. Nah, hadis ini, riwayat ini sesungguhnya mempertegas salah satu firman Allah yang terdapat di Quran surat ke-39 ayat ke-11 atau 12 itu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadakum ayyakula lahman akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Jadi ayat Al-Quran ini semakin diperkuat dengan lewat hadis Nabi tadi saat dipertontonkan fragmentasi kehidupan umatnya saat nanti disiksa di akhirat. Bahwa diantaranya adalah yang suka ghibah. Al-Quran tadi menjelaskan, Allah menarasikan bahwa orang yang suka ghibah itu ibaratnya sama dengan memakan daging saudaranya yang sudah meninggal. Lahman akhihi maitan fakarihtumu, dan itu tentu sangat menjijikkan. Nah, saat Nabi tadi tanya kepada malaikat Jibril, haulai ya Jibril hum alladina luhumun nas, itu orang yang suka makan daging manusia. Waqa'ahum min a'radin, dan juga suka mencederai kehormatannya. Jadi suka bikin kasak kusuk, bikin provokasi yang itu sesungguhnya termasuk apa? Kalau dalam bahasanya Pak Nur Hayati itu karakter assassination, pembunuhan karakter seseorang. Nah, model-model orang begitu itu yang hari ini sesungguhnya banyak kita temui ya. Karakter assassination, nggak cocok dalam satu pandangan politik tertentu langsung bikin, dihabisi lewat media sosial. Itu yang begitu itu nanti termasuk yang dalam kategori yahmisuna wujuhahum wa sudurhum, yang akan mencapik-capik wajah dan dadanya. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian itu. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, Bapak sekalian, juga penting untuk kita refresh lagi peristiwa yang digambarkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah ketika Mi'raj itu, yang bulannya sudah kita lewati, bulan Rajab kemarin itu. Nabi juga dipertontonkan satu kaum butunuhum kalbuyuti, jadi perutnya itu seperti rumah, melembung, Pak. Fiha al-hayyatu tara min akhrajim butunihim, dan perut yang melembung itu dililit oleh, tampak sekali dililit oleh hewan melata, ular. Jadi perutnya satu kaum itu yang ditunjukkan oleh Allah kepada baginda Nabi itu melembung kalbuyut, kayak rumah, segede rumah. Fiha al-hayat tara min akhrajihim hibutunihim, dan tampak di luar perut yang besar itu dililit ular yang luar biasa, hewan yang melata itu. Lagi-lagi Nabi kemudian heran, siapa itu ya Jibril? Man haula ya Jibril? Jibril menjawab, haulai ya'kuluna riba.
orang yang saat hidup di dunia itu hobinya makan riba. Maka memang riba itu kalau tentu riba yang riba nasiah, riba yang mencekik ya. Tentu nanti kita akan bahasan, ada tambahan bahasan dan butuh dikaji di luar forum ini tentang batasan-batasan riba yang kemudian diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Nah, dalam konteks riba yang nasiah, riba yang mencekik, yang itu dibikin di awal saat transaksi pinjam meminjam ya, dengan persentase yang memanfaatkan orang yang dipinjami karena sedang terpaksa dan butuh, akhirnya seenaknya sendiri yang meminjami pakai persentase yang mencekik. Nah, model riba semacam itulah yang kemudian dalam konteks hadis ini itu nanti gambaran saat hidup di akhirat, di sisa di neraka adalah butunihim kalbuyut, perutnya itu seperti oma, seperti oma. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT, itu refleksi bulan Rajab 1 bulan yang lalu. Hari ini kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu kata Nabi bulan yang banyak diabaikan oleh umat manusia. Meskipun bulan Sya'ban itu diapit oleh dua bulan yang utama, Rajab dan Ramadan. Rajab itu termasuk 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, di samping Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini 3 bulan yang berurutan, mutawaliyat. Kemudian yang satu lagi bulan yang diapit oleh Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Nah, di bulan Rajab ini banyak tentu hadis-hadis yang terkait dengan keistimewaan bulan Sya'ban. Tetapi pada poinnya, di antara yang pernah dipraktikkan Nabi di bulan Sya'ban itu adalah puasa, memperbanyak puasa. Artinya suatu saat Nabi pernah puasa Sya'ban 1 bulan penuh, di saat yang lain tidak penuh. Maka kemudian ulama-ulama ahli hadis itu kan di antaranya metode dalam mentahrijh dan mentarjih hadis itu kan al-jam'u wa taufiq ya. Dikumpulkan kemudian dibandingkan. Akhirnya diambil satu istimbat hukum bahwa di bulan Sya'ban itu umatnya dianjurkan memperbanyak puasa. Kalau yang sudah biasa Senin Kemis, ya Senin Kemisnya jangan dihilangkan. Kalau yang biasanya ayamul bid itu jangan dihilangkan. Ditambah lagi puasa Daud 1 hari tidak, 1 hari puasa. Itu sudah termasuk sekian banyak puasa dalam 1 bulan. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi. Tetapi kemudian kalau dispesialisasikan dan sebagainya, itu kira-kira boleh, tetapi kalau menurut pada pendapat yang sahih berdasarkan perilaku Nabi, itu memperbanyak puasa di dalam bulan itu. Sebab di antara dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, begitu masuk bulan Ramadan tidak terjadi keterkejutan. Yang tidak boleh itu Bapak sekalian, tidak puasa belas, tidak pernah punya hobi puasa, tiba-tiba 1 hari menjelang atau 2 hari menjelang Ramadan puasa, itu yang dilarang. Misalkan kayak saya gini memang bukan perantau pada puasa misalkan ya. Jagani besok 2 hari lagi Ramadan, bendak kaget, akhirnya 2 hari sebelum Ramadan itu saya nanti puasa. Itu yang oleh riwayat Nabi tidak diperbolehkan. Di antara riwayat yang menyatakan itu adalah hadis dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadhana bi saumin yaumin wala yaumaini. Jadi kita itu tidak boleh mendahului puasa Ramadan itu 1 hari atau 2 hari, kalau tidak puasa itu menjadi kebiasaan kita. Ini jarang kita dapatkan kan ini ya. Jadi kita itu kalau tidak biasa puasa dan bukan sebagai orang yang ahli puasa Senin Kemis atau puasa Daud, kemudian jagani mengantisipasi puasa Ramadan biar tidak kaget, kok tiba-tiba 2 hari sebelum Ramadan kita puasa atau 1 hari sebelum Ramadan kita puasa, itu oleh Nabi dilarang. Termasuk larangan yang sangat keras kepada kita
apabila dalam konteks yang begitu itu. Illa rajulun kana yasumu sauman fal yasumhu, kecuali bagi seseorang yang sudah terbiasa puasa, maka kata Nabi fal yasumhu, silakan puasa, tidak apa-apa. Kayak misalkan Ustaz saya ini sudah biasa puasa Senin Kemis, atau Sya'ban ini sudah memperbanyak puasa sampai pada posisi 1 hari 2 hari menjelang Ramadan masih puasa, itu silakan fal yasumhu kata Nabi. Tetapi kok biasanya tidak pernah puasa sama sekali, tiba-tiba memposisikan diri untuk antisipasi biar tidak kaget-kaget saat Ramadan, sok-sok soleh-soleho poso yang dino saya poso. Lah ini yang tidak diperbolehkan. La tuqaddamu sauman, pemanasan ya. Ini butuh kita sampaikan ya, kita sampaikan kepada teman-teman kita yang barangkali punya niat begitu ya. Punya niat begitu. Nah ini tentang bulan Sya'ban, Pak. Jadi memperbanyak puasa dan sekaligus riwayat yang sahih itu adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Untuk pemanasan ketika masuk Ramadan itu kita sudah tersetting sinyal kita itu untuk mudah dan gampang membaca Al-Quran. Sehingga di antara riwayat yang sahih itu bulan Sya'ban adalah bulan Al-Quran, bulan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian apa yang mesti kita persiapkan saat akan menghadapi bulan Ramadan? Di antara kita yang harus kita ketahui sebagai jamaah yang sudah terbiasa dengan kajian keilmuan, itu nanti sangat dimungkinkan buat tahun ini atau kapan-kapan lah, itu saat awal penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal, itu kan biasanya rentan terjadi perbedaan. Maka di antara kita tugasnya adalah punya kemampuan menjelaskan kenapa perbedaan itu terjadi dan kira-kira alasan apa berbeda, yang satu kok pilih ini, yang satu pilih itu. Sehingga ketika kita mampu menjelaskan dengan 2 pendekatan itu, maka sangat mungkin tidak terjadi yang namanya pergeseran yang sangat ekstrim. Yang tidak boleh itu kan kita tidak bisa menjelaskan ini kenapa pilih ini, pilih itu, kemudian kita fanatik yang ini, yang itu salah lah, itu yang tidak betul. Maka di antara ciri khas jamaah salam itu adalah punya kemampuan luas ilmunya dan luwes menyampaikannya. Saya ulang lagi, di antara mubalek yang didatangkan di asal ini adalah punya keluasan pengetahuan dan sekaligus keluasan dalam menyampaikan itu. Karena kalau tidak luas, itu biasanya muncul fanatisme. Meskipun luas, kalau tidak luas itu biasanya gampang mensalah-salahkan. Insya Allah majelis ini tidak itu. Nah, satu tradisi keilmuan yang harus kita bangun saat menjelang Ramadan dan kemudian kadang muncul perbedaan, itu yang pertama kita coba telisik dulu kenapa salah satu kelompok itu kemudian sudah bisa membaca jauh sebelumnya bahwa waktu itu bisa dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Maka kelompok A ini mengenalkan dengan metode ketika membaca dan menentukan 1 Syawal, 1 Ramadan, 10 Dzulhijjah dengan metode hisab. Apa alasannya? Nah ini penting ya. Apa alasannya? Yang mengikuti hisab sebagai sebuah metode untuk menentukan awal bulan Hijriah itu paling tidak karena 5 alasan. 5 alasan. Ini mohon nanti diingat-ingat dan dicatat dalam pikiran kita masing-masing. Minimal 5 alasan. Meskipun ada maksimalnya 9 sampai 10. Yang 5 ini penting. Yang pertama, bagi kelompok yang menggunakan hisab sebagai metode penentuan awal Hijriah, itu karena memang spirit Al-Quran mengajarkan begitu.
Jadi hisab itu adalah merupakan spirit dan semangat Al-Quran, ajaran Al-Quran. Di mana saja ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang spirit hisab, metode hisab, paling tidak ada lima tempat ayat ya. 5 surat dan 5 ayat yang bisa kita nanti sampaikan kepada yang membantah kenapa pakai metode hisab. Kita bisa menjelaskan. Yang pertama, terdapat di Al-Quran surat ke-10 ayat ke-5 misalnya. Yunus ayat ke-5. Jadi Allah itu menjadikan matahari bersinar dan kemudian bulan bercahaya dan menentukan peredarannya masing-masing itu supaya kita bisa menghitung bilangan tahun dan perhitungan waktu. Walladzi ja'ala samsa diya'an wal qamara nuran. Jadi kalau matahari itu bersinar, Mas, ya. Kalau bersinar maka panas ya. Bahasa yang untuk al-qamar untuk bulan itu wal qamara nuran cahaya. Jadi kalau matahari itu bersinar panas, kalau bulan itu bercahaya redup. Sehingga biasanya waktu romantis itu kan di bawah cahaya bulan, bukan di bawah sinar matahari. Kalau di bawah sinar matahari itu gosong ya, tidak enak untuk romantisan ya. Wa qaddaru manazila, dan kemudian ditentukan manazil, tempat beredarnya masing-masing. Supaya apa? Li ta'lamu adadas sinin, supaya kalian bisa mengetahui adadas sinin, jumlah tahun, wal hisab, dan perhitungan waktu. Nah, ini sebut Al-Quran, Pak. Jadi kelompok yang suka dengan metode hisab itu diantaranya rasionalisasi pemikirannya adalah karena inspirasi Quran surat ke-10 ayat ke-5. Wa ma khalaqam waudalika ila bil haq, ayat lanjutannya itu. Dan Allah menciptakan itu pasti dengan benarnya. Kalau bahasanya polisi itu presisi ya, presisi. Presisi. Jadi pas, tidak akan meleset. Maka dengan spirit Al-Quran itu muncullah kemudian perkembangan ilmu yang disebut dengan ilmu astronomi. Ini yang hisab. Yang kedua saya sampaikan lagi, ayat yang menginspirasi, yang menjadi spirit kelompok yang hisab itu adalah Al-Quran surat ke-17 ayat ke-12. Surat ke-17 itu surat Al-Isra, Ustaz ya. Ayat ke-12. Wa ja'alnal laila wan nahara ayataini, dan telah kami ciptakan tanda-tanda, dan kami telah ciptakan wa ja'alnal laila, malam, wan nahara, dan siang, itu ayataini sebagai dua tanda kebesaran Allah. Famahawna ayatal laili, dan kami hapuskan, hilangkan tanda-tanda malam. Wa ja'alna ayatan nahara mubsyiratan, dan kami ganti malam itu dengan siang yang lebih terang. Supaya apa? Li ta'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kalian itu bisa menghitung jumlah tahun dan kemudian perhitungan waktu. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, dan sungguh kami ciptakan semuanya itu dengan rincian yang sangat detail. Nah, ini makanya yang kelompok metode hisab itu spirit Al-Quran itu diambil. Jadi malam dan siang itu salah satu tanda Allah, dua tanda kebesaran Allah. Hilangnya malam diganti siang yang lebih terang, kemudian kita diperintahkan untuk mencari keridhaan Allah, litabtagu fadlam min rabbikum wa lita'lamu adadas sinin wal hisab. Ini yang kedua, Pak. Yang ketiga, nanti kalau kita yang milih metode hisab itu diantara alasannya adalah Quran surat ke-36 ayat ke-40. Surat ke-36 Ibu ya. Surat ke-36 ayat ke-40. Itu Allah juga menjelaskan tentang ilmu astronomi. La syamsu yang bagilaha antudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar
Wa kullu fi falakin yasbahun. Surat apa itu, Bu? Sangat terkenal itu ya. La syamsu yang bagilah antudrikal qamara walal. Ya, Yasin yang awal. Ya. Jadi matahari tak akan bisa mendahului kan gitu. Komai. Siang malam tak akan bisa mendahului siang. Wa kullum fi falaki yasbahun, dan dalam falaknya itulah semua bisa dihitung. Ini akhirnya muncul ilmu astronomi. Ini spirit Al-Quran bagi orang yang berkemajuan kan ini. Jadi yang mengedepankan peradaban Islam sebagai sebuah peradaban yang suka ilmu pengetahuan, maka spirit ini yang diambil. Yang kelima, yang dijadikan sebagai pedoman bagi kelompok yang menggunakan metode hisab saat menentukan bulan awal Hijriah itu adalah Al-Quran surat ke-55 ayat ke-5. Wasyamsu wal qamaru fi husban. Dan demi matahari dan bulan yang beredar pada perhitungan yang tepat, pada edaran, pada hisabnya. Nah, nanti kalau ada itu perbedaannya, itu bisa dijelaskan, Mas ya. Kemudian yang kedua ada kelompok yang tetap menggunakan, saya lagi yang hisab. Alasan yang kedua, kenapa ada satu kelompok yang menggunakan hisab sebagai metode untuk menentukan awal Hijriah? Alasannya adalah sebab ru'yatul hilal, hadis tentang riwayat melihat hilal itu hadis yang berilat. Ada sebab hukum. Kenapa Nabi itu memerintahkan ru'yatul hilal waktu itu? Sebab hukumnya adalah pada waktu itu masyarakat Arab belum mengenal ilmu astronomi. Ini alasan yang kedua, kenapa ada kelompok yang menggunakan metode hisab. Kok gak ru'yatul hilal? Sebab melihat hilal itu satu riwayat yang berilat, yang menggambarkan memang kondisi waktu itu para sahabat belum punya kemampuan ilmu astronomi. Yang ketiga, ru'yatul hilal itu sebuah metode. Yang namanya metode itu akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Tapi yang termasuk ibadahnya adalah puasanya. Metodenya bisa diganti, tetapi ibadah puasanya tidak boleh diganti. Zaman Abatis dulu saat belajar itu kan masih pakai sabak, itu metode. Kemudian zaman saya sudah mulai pakai kapur tulis itu. Kemudian zaman hari ini sudah pakai whiteboard, pakai spidol, pakai LCD, itu metode. Tetapi ilmu yang disampaikan tentang puasanya ya sama. Zaman Batis sampai hari ini ketika menyampaikan puasa ya bahwa puasa itu pada bulan Ramadan tidak boleh berubah. Puasa itu mulai terbit fajar sampai maghrib itu ilmunya gitu. Tapi metodenya ya, metode menyampaikan ilmu puasa itu dulu pakai sabak. Zaman dulu ya, belum ada begini ini, belum ada LCD. Habis sabak masuk papan tulis yang hitam itu, blackboard ya, pakai kapur tulis yang putih itu metode. Kemudian zaman maju lagi pakai whiteboard yang menggunakan spidol, board maker itu. Semakin kesini pakai LCD ya, itu metode bisa berganti. Tetapi isinya tentang materi puasanya tidak boleh diganti. Itu alasan yang ketiga kenapa menggunakan metode ya, karena metode hisab, karena ru'yat itu metode. Yang keempat, kalau menggunakan ru'yatul hilal itu terbatas, apalagi kalau pas cuaca tidak mendukung. Pas mendung ya, itu sudah kelihatan. Meskipun menggunakan alat secanggih apapun hari ini, kalau pas mendung itu tidak kelihatan. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kelompok yang menggunakan ru'yatul hilal itu spiritnya adalah memang spirit hadis yang sahih. Kalau nanti jenengan pilih kelompok yang ru'yatul hilal
maka harus tahu hadisnya. Ada sekian riwayat yang semuanya sahih, yang intinya sama meskipun redaksi belakangnya beda. Yang pertama misalkan sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kalian, kata Nabi, ketika melihat hilal. Wa aftiru liru'yati, dan beridul fitrilah ketika melihat hilal. Fa in gumma alaikum, ketika kamu itu penglihatannya terhalang oleh gumma, oleh mendung, fa'akmilul iddata salasina yauman, maka sempurnakanlah bulan itu menjadi 30 hari. Di riwayat yang lain, fakdulah, ketika kita terlihat terganggu oleh pandangan mendung, maka sempurnakanlah menjadi 30 hari. Riwayat yang lain, fa'akmilu iddata Sya'ban salasina yauman, sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadisnya itu semuanya riwayatnya sahih. Nah, maksud saya begini, nanti ketika kita di tengah masyarakat kemudian menghadapi problematika semacam itu, kita dari dua kelompok ini masing-masing kan sudah punya cara pandangnya, cara menjelaskannya. Maka kita sudah tidak boleh lagi kemudian berpandangan tidak luwes. Ya. Monggo yang riwayatnya, yang pilih riwayat ini monggo tak tunjukkan dalilnya ini, yang pilih hisab tadi ini alasannya. Silakan dikompromikan. Ya. Yang pilih hisab ya sudah bagus, jangan menyalahkan yang riwayat. Yang pilih riwayat juga sip, tapi jangan menyalahkan yang hisab. Itu posisi kita di tengah-tengah masyarakat. Jadi bukan sebagai provokator dan sebagai trigger terjadinya permusuhan, tidak, tetapi sudah memposisikan inilah cara pandang kita. Nah, jamaah assalam itu levelnya sudah sampai di situ kira-kira. Ya. Levelnya luas dan kemudian luwes, Pak Yasi ya. Ini gak luwes kan gampang salah itu gak luwes. Meskipun ilmunya luas ya. Ya. Luas dan luwes. Sehingga karena luwes yang didakwai tidak sakit hati Pak Lukman ya. Tidak sakit hati karena kita menyampaikannya luwes. Oh begini pandangannya, akhirnya tidak sakit hati. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kemudian beberapa poin refleksi kita. Tadi di bulan Rajab yang sudah kita lewati 2 bulan yang lalu, ada sekian peristiwa yang diantaranya Nabi itu diberikan mukjizat bisa melihat kondisi umatnya saat nanti berada di surga atau di neraka. Kadang-kadang pertanyaannya kok aneh Ustadz, wong hari ini penduduknya masih hidup di alam barzah kok sudah ditampilkan siksanya di neraka. Itu logika kita, tapi Nabi Muhammad kan manusia yang istimewa. Di antara mukjizatnya itu ya begitu itu. Dipertontonkan oleh Allah satu episode kehidupan fragmentasi umatnya yang nanti disiksa di neraka. Di antaranya tadi itu fayun min nukhasin, jadi jarinya itu terbuat dari tembaga, min nukhasin. Kemudian tembaga dari jarinya itu yahmisuna wujuhahum wa suduruhum, dipakai nyapik-nyapik itu, mencakai-cakai. Nah ini Nabi ya, Nabi itu di antara mukjizatnya itu. Yang kapan hari pada hadis yang kita sampaikan juga begitu. Nabi itu pernah dilewatkan di surga oleh Allah. Italaqtu alal jannah wa wajadtu aksar min ahliha al-fuqara, kata Nabi. Saya itu pernah ditunjukkan oleh Allah surga dan saya menemukan mayoritas penduduk surga itu adalah al-fuqara, orang miskin. Peristiwa ini itu saat Nabi sholat gerhana, Pak. Kemudian ditunjukkan dalam peristiwa itu oleh Allah Nabi kehidupan di dalam surga. Wajadtu aksaru minha al-fuqara. Mayoritas penghuni surga itu adalah orang-orang miskin. Ini kabar baik untuk yang miskin. Jadi kabar baiknya yang miskin itu enak ya. Tapi dewa yang lain yang saya juga kami sampaikan ya,
Orang miskin itu termasuk bagian yang dibenci oleh Allah, kan gitu ya. Ada berapa? 4 kelompok yang kita sampaikan lewat hadis yang lalu itu. Ada 4 kelompok yang yughdihumullahu ta'ala, yang dibenci oleh Allah. Di antaranya orang miskin, Pak. Al-fuqara yang al-mukhtal. Orang miskin yang sombong. Itu tidak masuk yang tadi masuk dalam surganya Allah tadi, tidak ya. Jadi kata miskin, fuqara itu berkali-kali disebut, tapi dalam konteks yang tidak sama. Yang satu fuqara dibenci oleh Allah karena mukhtal, maka tidak punya tempat di surga kalau begitu itu. Tapi aksar min ahlil jannah itu al-fuqara, orang-orang yang miskin. Nah, maka dalam 2 riwayat ini lagi-lagi ulama itu biasanya kalau melihat riwayat yang agak berseberangan itu metodenya adalah ajam'u wa taufik, dikumpulkan kemudian dikompromikan. Ini ada ilmunya sendiri nanti ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.